Baik Ibu Bapak sekalian, Shalom. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian, baik yang ada di gedung gereja ini maupun saudara-saudara yang mengikuti live streaming melalui gereja atau melalui internet kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kalau tadi pagi saya beri tema apa tadi pagi? Belajar dari kesulitan. Karena kalau belajar berarti memahami mengapa hidup ini sulit. Nah, sore ini saya lanjutkan dengan ayat yang sama tapi dengan tema yang berbeda. Cara menghadapi kesulitan. Kalau tadi pagi belajar menghadapi kesulitan, memahami mengapa ada kesulitan, Tuhan izinkan kesusahan, pergumulan kita alami, maka sore ini izinkan saya bicara cara menghadapi kesulitan. Hari-hari ini ada satu bahasa yang terkenal, yaitu kata ini, susah sudah datang. Ya, ada kata-kata yang hari-hari ini ketika orang lagi punya pergumulan atau dia sedang menghadapi bos yang sulit, maka dia berkata susah sudah datang. Dan itu yang saya mau kita belajar, cara menghadapi kesulitan. Masih dalam ayat yang sama tapi pembahasan yang berbeda. Mari kita baca Amsal 18 ayat 14. Bapak Ibu cukup melihat di layar LCD di depan saya. Bagi saudara yang mengikuti live streaming, Anda juga bisa membaca di layar ini. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kesimpulannya, hidup tidak bebas dari kesukaran, hidup tidak bebas dari kesulitan, hidup tidak bebas dari tantangan, hidup tidak bebas dengan pergumulan. Tetapi mereka yang menurut Amsal dikatakan mereka yang punya passion, mereka yang punya api semangat juang yang tinggilah yang dapat menanggung segala kesulitan hidup. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang-orang yang gampang frustrasi bukan hanya tidak akan melihat solusi dan jalan keluar ketika dalam kesulitan, tapi Anda tidak akan bisa memahami apalagi memasuki rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Yang ada adalah pengeluhan dan kekecewaan. Selama nafas masih ada, maka masalah, tantangan dan kesulitan hidup akan selalu ada dalam kehidupan kita. Yang penting saya katakan di sini, yang penting bukan kesulitan itu sendiri, namun yang harus kita tahu adalah apa? Menemukan kunci atau cara menghadapi sebuah pergumulan hidup atau yang saya sebut di sini kesulitan hidup. Cara apa saja yang dapat kita lakukan saat menghadapi situasi yang sulit, pergumulan yang berat, dan segala bentuk kesusahan di dalam hidup ini. Mari kita mulai membahas satu persatu. Cara menghadapi hidup yang sulit. Hari-hari ini orang mengeluh gaji tidak cukup. Beberapa orang dipecat dari pekerjaan. Beberapa orang sulit bisa dapat berkat seperti dulu sebelum new normal. Semua orang bisa cari hidup dengan gampang tanpa harus takut dengan sakit penyakit. Sekarang lebih sulit. Bakso yang dulu masih harga 15.000, 10.000, katanya beberapa hari yang lalu sudah ada yang 28.000. Tambah sulit. Saudara, sekali-sekali kalau saudara tidak punya uang, ya saudara makanlah di rumah nasi kosong, nasi tok, lalu saudara menghayal makan bakso karena hidup makin sulit. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya mau bahas bagaimana cara menghadapi kehidupan yang sulit. Yang tadi saya katakan susah sudah datang. 1, mari kita belajar dari firman Allah, koreksi diri kita. Kesulitan itu kadang-kadang, saya bilang bahwa kesulitan itu kadang-kadang datang akibat rencana Tuhan. Tapi kadang-kadang kehidupan yang sulit, yang sukar, yang susah itu datang semata bukan hanya karena rencana Tuhan, tapi kadang-kadang diakibatkan karena hidup kita sendiri. Tapi mari kita bahas. Pertama apa? Cara mengatasi kehidupan yang sulit adalah koreksi diri kita. Katakan amin. Belajarlah bertanya pada dirimu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa hidup saya susah, Pak Pendeta? Mengapa hidup saya menderita?
Mengapa hidup saya kok tidak pernah selesai pergumulan hidup saya? Selalu bertanya pada diri saudara. Jangan bertanya pada orang lain. Selalu bertanya. Setiap kehidupan pasti ada alasannya. Mengerti ya? Nah, kita next pada slide selanjutnya. Kadang saya sebut bahwa persoalan, kesulitan, tantangan datang dalam hidup kita semata pertama karena rencana Tuhan. Kesulitan hidup kadang-kadang Tuhan izinkan. Saudara masih ingat Sadrak, Mesak dan Abednego mengalami tantangan oleh Nebukadnezar. Itu karena Tuhan punya rencana membentuk iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi kadang-kadang saudara-saudara, kesulitan, kesusahan itu diakibatkan oleh diri manusia itu sendiri. Saya mulai bahas 3 contoh kenapa kesulitan itu datang dan kita harus koreksi diri. Pertama, mari kita lihat contoh anak yang buta sejak kecil. Kalau kita anggap bahwa buta adalah bentuk kesusahan, bentuk kesulitan, bentuk masalah dan pergumulan hidup. Mari coba kita perhatikan Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3 berbunyi begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Bahasanya tadi saya bilang susah sudah datang waktu kita anak lahir. Siapa yang mau anak saudara lahir lalu buta? Pasti orang tuanya berkata susah sudah datang. Kenapa? Karena anak itu tidak normal. Pertanyaan saya, apakah kesulitan ini muncul karena diri anak ini? Mari kita temukan ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3 berkata apa? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Saudara lihat, kadang kesulitan itu datang, kita koreksi. Apakah ini memang karena Tuhan punya maksud mengizinkan saudara seperti Sadrak, Mesak dan Abednego mengalami kesulitan karena mau membentuk mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa, atau sebaliknya seperti anak ini mengalami kebutaan dari kecil karena Tuhan punya rencana? Ini bukan karena kesalahan anak ini, apalagi keluarganya. Saudara yang paling tahu kesulitan hidup itu diakibatkan oleh diri Anda ataukah karena rencana Tuhan? Saya berharap karena rencana Tuhan. Maka Alkitab bilang tidak, anak ini mengalami kesulitan dalam tanda kutip buta, kesusahan karena Tuhan ingin menyatakan apa? Kemuliaan nama Tuhan. Nah, nanti kita bahas. Ada kesulitan diakibatkan diri yang saya sebut sebagai orang bodoh. Nanti kita masuk. Tapi sekarang sudah lihat, pertama karena apa? Rencana Tuhan. Kesulitan bisa diambil. Paulus tadi pagi saya bahas, Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa karena Tuhan punya rencana. Dia bukan karena berdosa, tapi karena Tuhan punya rencana. Yang kedua, kita lihat contoh yang kedua, Daud. Nah, ini kita mulai masuk. Tadi saya bilang, kesulitan selalu bawa pada koreksi diri. Contoh yang kedua, Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 20, coba perhatikan. Ini kesusahan yang diakibatkan bukan karena orang lain, bukan karena rencana Tuhan, tapi karena diri. Dan saya berharap Anda tidak masuk dalam golongan kedua ini. Saya baca ayat 18. 2 Samuel 12 ayat 18 sampai 20. Pada hari yang ke-7 apa? Matilah anak itu. Anak ini siapa? Ini anak Daud, hasil hubungan gelapnya dengan seorang bernama Betseba. Jadi Daud ini punya seorang kepala pasukan yang suka berperang dan selalu menang. Satu waktu Daud kepingin istrinya, lalu Daud suruh dia berperang dan akhirnya dia mati. Dan singkat cerita, Daud berselingkuh dengan Betseba dan melahirkan seorang anak. Lalu Alkitab berkata, Nathan datang kepada Daud. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel, Nathan datang kepada Daud dengan sebuah cerita. Nathan berkata begini, Daud, ada orang kaya. Padahal Nathan hanya buat sebuah ilustrasi dan cerita. Nathan berkata, Raja Daud ada orang kaya yang memiliki seluruh kepunyaan, binatang, istri yang cantik-cantik. Tapi satu waktu datanglah seorang tamu datang ke rumahnya, ke rumah orang kaya ini. Dan ketika orang kaya ini melihat ada tamu, lalu dia melihat tetangganya punya 1 ekor peliharaan domba betina.
Dikatakan Alkitab domba betina. Lalu orang kaya ini berkata, ambil domba orang itu yang punya hanya satu itu, bunuh, sembelih, kasih makan tamu. Lalu singkat cerita Nathan bertanya kepada Daud, Daud, apa pendapatmu kalau ada orang model begitu? Daud berkata, bunuh dia, binasakan dia. Kalau bahasa kita kurang ajar sekali dia. Lalu Nathan berkata, engkau adalah orangnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata, Tuhan berkata dalam nubuatan, istri-istrimu akan ditiduri. Dan salah satu dampak daripada kesulitan Daud, anaknya mati. Saudara-saudara dengar baik-baik, jangan main-main dengan kehidupan ini. Kesulitan kalau datang karena rencana Tuhan, berbahagialah. Tapi kesulitan yang diakibatkan oleh kebodohan saudara, oleh dosa saudara, Anda harus minta ampun kepada Tuhan. Mari kita baca ayat selanjutnya. Lalu saudara lihat ini. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak apa? Menghiraukannya. Menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Saudara lihat, susah sudah datang kepada Daud. Bukan karena Tuhan punya rencana, tapi karena kebodohannya. Sekali lagi, jangan pernah kesulitan itu muncul karena diri Anda, apalagi karena dosa. Coba kita lanjut pada 2 Samuel 12 ayat 18 sampai 20. Lanjut ayat 19. Perhatikan ini baik-baik. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik. Jadi Daud ini akhirnya karena tahu bahwa anaknya mati, Daud coba-coba bergumul di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta kalau bisa tidak lagi susah ini datang, anaknya yang dia rindukan, gagah ganteng ini hidup. Tapi apa jawaban Tuhan? Ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah apa? Susah sudah datang. Sekali lagi, bukan karena rencana Tuhan, tapi karena Daud yang memilih untuk susah. Lalu Daud bertanya kepadanya, pegawai-pegawai, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Tapi sekali lagi saya suka dengan Daud. Dia tidak sombong untuk mengakui bahwa kesusahan itu datang bukan karena rencana Tuhan, tapi karena diri. Sikapnya adalah ayat 20. Sikap dari Daud apa? Lalu Daud bangun, perhatikan. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Saudara lihat ini sikap yang luar biasa. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Tidak ada kata menyalahkan Tuhan di sini. Kenapa? Karena Daud sadar bahwa kesulitan itu datang karena siapa? Karena dirinya. Saudara-saudara jangan marah Tuhan karena saudara berkata, Tuhan kenapa Tuhan tidak peduli? Kalau itu karena dosa saudara, saudara harus belajar menanggungnya dan belajar mengakuinya. Daud tidak menyalahkan, dia nyembah Tuhan. Seolah-olah berkata, Tuhan, saya sadar kesulitan ini datang karena saya. Saudara, saya paling kasih contoh paling gampang. Saya baca dulu sampai selesai. Sesudah itu pulanglah ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara-saudara, saya kasih contoh bahwa kadang-kadang susah ini datang dari kita sendiri. Contoh paling gampang, contoh. Ada orang sudah hidup miskin, susah, tapi masih hidup dalam perjudian. Lalu waktu dia susah, dia mengatakan, Tuhan, kenapa saya susah? Dulu saya saudara yang susah karena perbuatannya saudara sendiri. Sakit penyakit, kadang-kadang karena rencana Tuhan seperti anak tadi. Tapi kadang-kadang kita tidak pandai menjaga diri kita. Misalnya kita tidur sampai larut malam, kita merokok, kita minum alkohol. Lalu ketika kita sakit, itu karena kebodohan saudara dan saya, bukan karena rencana Tuhan. Itu kesusahan akibat diri Anda dan bukan karena Tuhan. Katakan amin. Nah, dan kalau saudara-saudara baca lagi, berbeda dengan satu orang ini lagi. Ini contoh yang ketiga. Berbeda dengan Daud, para murid pun demikian. Mengapa tadi Daud susah, saudara-saudara? Mengapa Daud hidupnya sulit? Kenapa? Karena kesalahan Daud. Daud sadar, dia koreksi diri, dan Daud punya kelebihan, dia sadar, ini kesusahan karena saya. Anda harus mulai belajar mengoreksi. Mengapa hidup saya sulit? Apakah karena rencana Tuhan atau karena kita saja? Kita yang berbuat itu. Berbeda dengan Daud,
Para murid sibuk mengoreksi Tuhan dan lupa mengoreksi diri saat di dalam masa sulit, atau saya sebut sebagai masa kesukaran dan ada dalam pergumulan. Contoh terakhir, orang yang tidak tahu diri. Susah sudah datang, tidak koreksi diri, koreksi siapa? Tuhan. Saya kasih contoh, mari kita lihat mengapa mereka kesulitan menghadapi badai, para murid. Contoh yang ketiga adalah para murid Yesus. Ketika mereka mau menyeberang dengan perahu di tengah jalan, ada badai, ada kesulitan, ada tantangan lewat perahu yang akan tenggelam itu. Mari kita baca Markus pasal 4 ayat 40. Perhatikan. Markus 4 ayat 40. Lalu berkata kepada mereka, ayat 38 dulu. Contoh para murid, Markus pasal 4 ayat 38, 39. Pada waktu itu, perhatikan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana? Di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya apa? Guru, engkau tidak peduli kami kalau kita binasa, kalau kami susah, kalau kami sulit. Kira-kira bahasa begitu. Guru, apakah engkau tidak perhatikan kami susah? Kami ada air mata, kami ada tangisan, kami ada beban berat. Ayat 39 berkata, atau lanjutan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa, kami susah, kami sulit. Ayat 39, ia pun bangun apa? Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak bisa mengubah kehidupanmu yang sulit itu? Bisa. Apakah Tuhan tidak bisa mengubah keadaanmu yang sukar? Bisa. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya kita belajar apa? Koreksi diri, bukan koreksi Tuhan. Lanjut, mengapa mereka kesulitan menghadapi badai? Kalau Daud tadi menghadapi kesulitan, yaitu anaknya mati karena dia sadar karena dosanya, dia mengakui. Murid-murid lain, murid-murid tidak berani mengoreksi diri, murid-murid mengoreksi Tuhan. Coba kita baca ayat 40, menarik, ayat 40 menarik. Lalu ini koreksi Tuhan atas mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketika Tuhan mengoreksi, baru murid-murid sadar, oh ternyata kesulitan badai itu bukan itu menjadi fokus Tuhan. Fokus Tuhan adalah apa? Mengoreksi diri mereka. Mereka tidak punya rasa percaya kepada Tuhan. Mereka ragu akan Tuhan. Dengar baik-baik, kesulitan bukan hanya datang karena diri kita, tapi atau dosa kita, tapi pergumulan kita kadang-kadang diakibatkan karena apa? Karena diri kita. Bukan Tuhan tidak sanggup memulihkan saudara, tapi coba kita belajar. Jangan-jangan Tuhan, ini salah saya. Tapi berapa banyak orang sudah dalam keadaan salah, sudah dalam keadaan menderita, bukan hanya tidak mau tahu tentang pernyataan Tuhan, firman Allah, tapi menyangkali dan tidak pernah mengerti, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil lah, Tuhan tidak berkuasa lah, Tuhan tidak hebat lah. Mari kita belajar. Pertama, ketika kita sulit hidup kita, pertama apa? Siapa yang kita koreksi? Diri kita. Ada amin. Ada amin. Saudara harus mengoreksi diri. Yang kedua, cara menghadapi hidup yang sulit. Yang kedua, lakukan apapun yang bisa Anda lakukan. Dan jangan mudah menyerah dan putus asa. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Saudara tahu bahwa para murid, mereka sibuk menyalahkan Tuhan. Coba mereka lebih berpikir positif. Naikkan layar, perbaiki layar, dayung lebih keras, mungkin akan lebih baik daripada menyalahkan Tuhan. Guru, kami binasa. Tapi itulah manusia. Pada waktu kesulitan datang, selalu melihat di sekelilingnya tanpa melakukan apa-apa dalam hidup Anda. Kesulitan kadang-kadang Tuhan bisa tolong, tapi kadang-kadang Tuhan mau ada kerjasama antara saudara dan Tuhan. Bagianmu Anda lakukan dan bagian Tuhan melakukan. Sering saya bilang begitu ya. Mari kita lihat contoh. Lakukan bagian saudara waktu saudara menghadapi kesulitan hidup, pergumulan hidup. 1 Samuel pasal 17 ayat 45, kita baca contohnya. Sekali lagi mengenai Daud. Saudara pernah ingat kata ini waktu Daud melawan Goliat? Daud berkata begini, tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan apa? Lembing dan tombak, atau tombak dan lembing, tetapi aku apa? Mendatangi engkau dengan nama
semesta alam, nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pertanyaan saya, apa betul Daud hanya datang dengan nama Tuhan? Dia tidak bikin apa-apa? Coba saudara jawab. Waktu dia menghadapi kesulitan yang namanya Goliat, kalau kita terjemahkan Goliat adalah masalah besar kita, Daud bukan hanya datang dengan nama Tuhan. Orang yang melakukan sesuatu dengan nama Tuhan selalu melakukan bagiannya. Sekali lagi, orang yang mempercayai Tuhan tidak sekedar mempercayai dengan cara bodoh, tapi selalu melakukan bagiannya. Tidak ada kata amin, saudara tidak mengerti. Jadi orang tidak bisa bilang begini, saya beriman, saya berserah, saya pasrah. Tidak bisa. Orang beriman selalu melakukan bagiannya, karena dia percaya bahwa ada bagian dia dan ada bagiannya Tuhan. Apakah Daud, sekali lagi, apakah Daud hanya datang dengan nama Tuhan? Tidak. Pernyataan itu aja merupakan sikap luarnya dia, tapi sikap dalamnya tetap dia melakukan bagian. Contoh ayat 49, coba kita baca ayat 49. Lalu Daud memasukkan, setelah dia mengatakan aku datang dengan nama Tuhan, Daud melakukan sesuatu. Dia tidak hanya bilang dalam nama Yesus Goliat mati kau, tidak, tapi dia melakukan bagiannya dia. Saudara-saudara, ayat 49 menarik. Lalu Daud memasukkan apa? Tangannya ke dalam apa? Kantungnya. Diambilnya apa? Sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dari orang Filistin itu, siapa itu? Goliat. Sehingga apa? Batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dan mukanya sampai tanah. Goliat, Daud percaya bahwa Tuhan sanggup membunuh Goliat, percaya tidak? Daud percaya, tapi Daud melakukan bagiannya dia. Daud ambil batu, pasang di umbannya, ketapelnya, lalu mulai melemparnya. Daud melakukan bagiannya. Anda tidak bisa bilang saya percaya Yesus lalu saudara tidak melakukan bagian Anda. Daud melakukannya dan Tuhan memberkati apa yang dia lakukan. Lalu Goliat mati. Sering saya bilang, kenapa orang susah di masa depan? Karena tidak melakukan apa-apa di masa lalu. Sekali lagi, kenapa kita selalu susah di masa yang akan datang? Karena kita tidak melakukan sesuatu di masa lalu. Contoh saya bilang, kalau saudara tidak mengerti gampangnya begini, kenapa akhirnya orang dapat pekerjaan? Karena papanya sekolah. Dari papanya sekolah dapat ijazah. Ijazah itu yang ketika orang mau buka pekerjaan yang ditanya apa? Ijazahnya. Tapi kalau dia tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, dia tidak pernah dapat ijazah, siapa yang mau pakai dia? Mengerti maksud saya? Selalu ada bagian yang harus kita lakukan. Kehidupan yang sulit tadi saya bilang, pertama karena rencana Tuhan, tapi kadang-kadang karena kita salah kita. Tapi yang berikut karena kita tidak bikin apa-apa dalam hidup ini. Sebagai hamba Tuhan, saya diingatkan oleh dosen saya, kalau mau engkau diurapi dengan khotbahmu, bukan hanya sekadar berdoa dan berserah, belajar sungguh-sungguh, siapkan. Saya harus siapkan berjam-jam ya untuk sebuah khotbah. Hari ini saya sudah 2 minggu ini saya kembali kayak dulu lagi menyiapkan khotbah 2 kali. Dan kalau Anda hadir, saya bisa bangun jam 2. Setelah sepanjang minggu saya koreksi, maka jam malam jam 2 sampai hari ini kadang-kadang saya tidak istirahat. Hanya untuk melahirkan satu khotbah. Kenapa? Karena saya belajar dari Daud. Nanti baru kita maju depan, aduh beta gugup, beta sudah bisa sampaikan. Bukan gugup. Orang yang tidak punya materi dengan baik pasti dia gugup untuk menyampaikan. Kalau saudara punya materi, saudara akan dengan PD-nya menyampaikan presentasi Anda di tempat Anda kuliah, karena Anda sudah siap. Anda tidak bisa berkata, Tuhan berkatilah kertas yang kosong ini, saya akan prestasi dan bim salabi keluar materi. Tidak bisa. Anda harus mengetiknya. Ada amin. Mengerti ya? Lakukan bagian Anda. Sudah sampai sini saudara paham? Hidup sulit kadang-kadang bukan karena kita tidak bisa merubah kesulitan itu, tapi kita tidak mau buat apa-apa. Saya kasih contoh lagi, Amsal bilang, Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, hai pemalas, pergilah kepada apa? Semut. Perhatikan lakunya dan jadilah apa? Bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8, ia menyediakan apa? Rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut tidak tahu berdoa. Pernah saudara dengar semut berdoa menyembah Tuhan? Mari kita nyanyikan, bangkit serukan nama Yesus. Tidak ada.
Tapi semut tahu bahwa walaupun dia binatang, Alkitab mengatakan dia adalah salah satu binatang yang selalu diangkat oleh Amsal. Dia melakukan bagiannya. Dia tahu ada musim hujan, musim banjir, di mana air tergenang. Kita tahu bahwa kalau semut itu tidak bisa dengan air yang tergenang. Dia mengumpulkannya pada musim. Sehingga pada waktu musim hujan, saudara tahu apa yang terjadi? Dia tidak akan susah di masa depan, karena dia sudah melakukan bagiannya hari ini. Saudara mengerti? Anak-anak, kalau mau supaya saudara jadi punya masa depan yang luar biasa, waktu kuliah yang sungguh-sungguh. Orang tua sungguh pergi kuliah sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan memberkati kesungguhanmu, apa yang kau lakukan hari ini, dan Tuhan akan memberkati masa depan. Jadi kesusahan kadang-kadang saya bilang tadi karena diri kita, tapi juga karena rencana Tuhan, tapi karena kebodohan kita. Yang terakhir dari contoh bahwa kita harus melakukan bagian kita supaya hidup kita tidak susah. Susah itu tidak bisa dihilangkan, tapi minimal kita bisa meminimalisir kesusahan itu. Sulit tidak bisa kita ubah, tapi minimal kita bisa meminimalisir segala kesusahan kita. Setuju tidak? Dan yang terakhir, Matius 6 ayat 26, saya dapat contoh yang terakhir. Matius 6 ayat 26. Pandanglah apa? Burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai. Yang tidak menabur, tidak menuai, tapi tidak susah, tidak sulit, sekalipun ada kesulitan. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun apa? Diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Lihat, kenapa manusia lebih susah dari burung-burung? Burung tidak punya ATM. Burung tidak kenal BRI. Burung tidak kenal BCA. Burung tidak kenal dolar. Tapi kayaknya kita lebih sulit dari burung. Burung, saudara lihat, dia mau dapat makan, tidak dapat makan, perhatikan apa yang dia lakukan, berkicau. Saya lalu berkata, kau baik Tuhan, kau baik. Tapi manusia begitu sulitnya. Mengapa? Saya tertarik dengan seorang dosen saya bernama Pak Gani Wiono, kakak mitra. Saya punya dosen, salah satu dosen terbaik yang saya suka dalam penafsiran Alkitab. Dia bilang begini, ingat bahwa burung yang diangkat oleh Yesus di sini bukan burung yang sekarang. Maksudnya burung sekarang itu peliharanya lebih banyak burung peliharaan, sehingga dia tidak perlu berusaha. Bosnya bangun pagi pisang, kadang-kadang kalau bukan pisang pizza dikasih makan. Ya, kadang-kadang saya iri dengan beberapa orang kaya yang kasih makan makanan itu, yang kadang-kadang saya sulit untuk bisa beli, tapi itu binatang makan. Saya lihat orang-orang bule kasih makan daging, baru beli dari pasar, daging segar-segar. Kita mau beli daging sepotong susah, dikasih makan. Karena binatang peliharaan, tidak perlu cari apa-apa. Tapi ini burung liar, yang dikatakan di sini burung liar. Pertanyaan saya, sekalipun Tuhan bilang bahwa burung di udara aku pelihara, pertanyaan saya, apakah burung itu tidur-tidur saja di atas dahan? Tidak. Dia melakukan bagian yang terbang. Cari di mana sawah ada. Lalu dia bukan yang terbang sambil berkata, dalam nama Yesus, tatap mata saya, tatap mata saya. Lalu padi itu naik ke dia. Tidak, dia turun. Dan berisiko, sudah tahu. Orang bisa melempar dia dan mati. Tapi sekali lagi Tuhan bilang apa? Dia dipelihara oleh Bapa di surga. Kesusahan kadang-kadang datang bukan karena Allah tidak sanggup, tapi kita tidak mau melakukan bagian kita. Nah, ini yang paling susah. Bukan pekerjaan tidak ada, kadang-kadang kita gampang menyerah dengan pekerjaan. Satu ditolak, belum jadi polisi, pergilah tes ke Brimob. Brimob belum bisa, pergilah ke tentara. Tentara tolak, pergilah ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan tolak, pergilah ke dolok. Dolok tolak, pergilah ke tempat yang lain. Saya percaya Tuhan menyediakan pekerjaan bagi saudara. Ada amin. Jangan menyerah, lakukan bagian saudara. Ditolak pacar, besok cari yang lain, jangan menangis di situ. Falaisatu. Sudah mengerti? Ditolak pacar, aduh tidak bisa tidur Bapak. Saya ditolak mantap-mantap. Kalau begitu sekali-sekali saudara ditolak masak-masak. Tapi maksudnya adalah lakukan bagian Anda. Ada amin. Saya berharap sudah tahan sedikit, saya hanya 4.
Ya paling 20 jam itu habis. Tapi saya mau tutup dengan ini, atau saya mau masuk pada poin ketiga. Mengapa hidup ini sulit dan bagaimana cara mengatasi? Yang ketiga, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak ngomel. Tapi belajarlah untuk apa? Bersyukur dan berdoa. Hidup memang sulit. Tapi jangan mengeluh lebih banyak. Berdoalah dan bersyukur. Kata 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 16-18. Ini ayat yang sering kali dipakai oleh pendeta-pendeta kalau ada ucapan syukur. Tapi saya suka bunyinya. Saudara lihat ini. Bersukacitalah senantiasa, apa? Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mau susah, mau senang, mau sulit, mau sukar, mau doi banyak atau doi sedikit, selalu berdoa dan selalu bersyukur. Itu cara menghadapi kesulitan. Ada amin. Semakin orang, katanya semakin orang mengeluh, Anda semakin stres. Dan itu tidak akan memindahkan kesusahan. Itu akan membuat engkau tidak tenang dalam hidup. Katakan amin. Ayub, saya kasih contoh Ayub. Ayub itu selalu bersyukur. Nah, nanti kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan Ayub luar biasa. Hanya salah satunya adalah dia belajar bersyukur. Ayub pasal 1 ayat 1-22. Kita tahu Ayub, apa yang terjadi dengan Ayub. Semua pasti tahu apa yang terjadi dengan Ayub. Ini bukan Ayub Kore. Ini Ayub di Alkitab. Ayub, apa yang terjadi dengan Ayub? Ini bukan Ayub Nubatonis. Ini Ayub dalam Alkitab. Apa yang terjadi dengan Ayub? Anaknya mati, betul? Apalagi yang terjadi? Hartanya habis. Apalagi yang terjadi dengan Ayub? Sakit. Alkitab mengatakan dia dipenuhi dengan borok. Yang beberapa ahli mengatakan itu borok sangat mengerikan, bisa mengakibatkan kematian. Gatalnya luar biasa. Tapi apakah Ayub mengeluh? Lebih banyak mengeluh? Tidak. Mari kita baca ayat 21. Dia selalu berdoa dan selalu bersyukur. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, apa? Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sering saya bilang, nyong-nyong, nona-nona, kalau diputus pacar, pakai ayat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pergilah kau. Tapi bukan itu maksud saya. Tapi dia selalu bersyukur. Keadaannya buruk, tapi tidak bisa mengambil rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia selalu percaya, di balik semua ada keadaan yang lebih baik. Dia keadaan sulit itu harus ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan. Di balik kesusahan itu selalu Tuhan punya rencana yang hebat bagi Ayub. Itu selalu Ayub. Makanya Ayub selalu bersyukur. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang baik. Murid-muridnya berbeda. Waktu susah menyalahkan Tuhan. Guru, kasmati ketemu. Ayub lain. Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia selalu melihat ada kebaikan, pasti ada kebaikan di balik masalah dan persoalan. Katakan amin. Saudara, Ayub pasal 2 ayat 9-10 menarik. Berbeda dengan istrinya yang tidak tahu diri. Jangan cari perempuan begini, kawin model begini biar dia cantik, farek, buang sendiri. Ayat 9 kata istri Ayub, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dia tidak, karena dia berpikir, kenapa ikut Tuhan susah, sulit. Ayub bersyukur, istrinya tidak bersyukur. Istri malah kepada Allah mungkin dan juga kepada Ayub. Sia-sia lupi ibadah, pagi jam 8, sore jam 5, pagi lagi jam 8, sore jam 5, Jumat doa lagi, Sabtu latihan, bangun pagi berdoa, percuma. Ayat 10 berkata, tetapi jawab Ayub, sekali lagi orang yang bersyukur selalu punya karakter yang berbeda. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti apa? Perempuan? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk, kesulitan, kesusahan? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, kesulitan memang itu hal yang lumrah. Tapi dalam kesulitan selalu berdoa dan bersyukur, selalu berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi atas orang yang bersyukur? Akibat dari bersyukur, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Ayub. Saya berharap saya tidak ambil kesimpulan yang salah. Tapi mari saya lihat di dalam
Ayub pasal 42 ayat 10, akibat dari rasa syukur, rasa berharap yang kuat kepada Allah di dalam doa-doanya waktu dia hidup dalam kesulitan. Ini yang terjadi. Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau saya boleh tambah, keadaan yang sukar tadi, yang sulit tadi, yang penuh beban itu Allah pulihkan. Dimulai dari rasa syukur dan penyerahan yang total kepada Tuhan. Kehidupan sulit hari-hari ini, bukan Allah tidak sanggup, tapi Allah mau Anda belajar berterima kasih. Karena di balik semua itu ada rencana Tuhan. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub sekali lagi apa? 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Dimulai dari pasal 1 dan pasal 2. Ayub selalu melihat Tuhan sebagai Allah yang baik. Ingat, dalam keadaan apapun selalu melihat Tuhan itu baik. Jangan pernah mengutuki Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan dalam hidupmu ketika engkau tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Belajarlah berserah dan belajarlah bersyukur, karena ada pemulihan, ada berkat di sana. Sekali lagi, ayat 42 ayat 12 13, Saudara lihat ini. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya kata Alkitab lebih daripada dalam hidupnya yang sebelumnya. Sebelum dia kaya luar biasa, saya tidak mau saudaranya tangkap kayanya, tapi prinsip adalah bersyukurnya. Waktu dia mengalami keadaan buruk, keadaan sulit, dia bersyukur. Alkitab bilang di dalam ayat 12 dan pasal 42, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, betul? 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat 13, ia juga mendapati 7 orang anak laki-laki dan 3 anak. Pemulihan yang luar biasa. Kesulitan yang dia alami dibayar lunas oleh Tuhan dengan sukacita pada akhirnya. Sekali lagi, kesulitan datang bukan karena Allah jahat, tapi Allah punya rencana yang lebih baik atas hidup saudara. Amin. Saya bersyukur. Saya tidak bilang bahwa polisi tidak baik, tentara tidak baik, tapi saya mau aplikasi dalam hidup saya. Dulu saya juga punya cita-cita seperti Anda dan saya. Saya kepingin jadi polisi dan jadi tentara karena gagahnya. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk menjawab itu. Tapi itu tidak berarti saya menyerah. Saya pernah punya mimpi itu, tapi semua tidak jadi. Seorang haji yang lagi terkenal, siapa tuh? Haji yang ujung pandang tuh. Lagi terkenal di YouTube tuh, Kak. Aduh, saya lupa nama. Dia pernah mau menjadi tentara dan polisi, dan dia berkata begini, saya bersyukur, dia bilang, dia jadi ustaz. Dan akhirnya dia berkata, dulu kalau saya jadi polisi pasti saya masih hormat kepada pimpinan saya. Siap jenderal maksudnya, bukan Jenny, siap jen. Tapi sekarang jenderal-jenderal undang dia, dan ketika dia masuk, semua jenderal menghormati. Mari Pak, dan dia berkata, lihat, selalu Tuhan punya rencana dalam hidup. Selalu Tuhan punya rencana baik atas hidupmu. Jangan pernah salah sangka, buruk sangka dengan Tuhan atas apa yang kau alami hari-hari ini. Belajarlah bersyukur dan berserah. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menghadapi kesulitan hidup? Yang terakhir, yang paling penting, cari pertolongan dari Tuhan. Sekalipun apapun kita sudah lakukan, tanpa pertolongan Tuhan, dengar, sulit tetap sulit, sukar tetap suka, masalah tetap menjadi masalah. Hanya Tuhan yang bisa tolong saudara. Katakan amin. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 sering ayat ini berulang kali dibaca. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Dari mana pertolongan yang sulit sukar ini? Lalu dia memberi jawaban, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia sedang menggambarkan, kalau langit dan bumi yang besar, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, dia bisa buat. Apalagi mimpi, harapan, cita-cita, dan masa depanmu. Di tangannya, dia hebat bisa melakukannya. Jadi tak usah bilang, Bapak saya susah hari ini. Berapa banyak orang susah hari ini, anak-anaknya diangkat oleh Tuhan.
Berapa banyak orang susah yang hari ini anak-anaknya jadi pejabat. Berapa banyak orang-orang susah yang hari ini anaknya jadi menteri. Berapa banyak orang susah yang hari ini anaknya jadi gubernur. Salah satu contoh paling gampang, gubernur kita. Dia bukan orang berlatar belakang orang luar biasa. Dia susah. Hari ini jadi orang nomor 1 di NTT. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Namun datanglah kepada dia, berharaplah kepada dia. Khusus waktu Anda dan saya susah dan mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Amin. Yeremia 17, sekali lagi ayat yang terkenal. Ayat 5-6 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya apa? Menjauh dari Tuhan. Mengapa? Ayat yang ke-6 berkata, ia akan seperti apa? Semak bulus di padang gurun atau padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sulit tetap sulit, tadi saya bilang. Sukar tetap sukar, persoalan tetap ada. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saya tidak akan terjemahkan, nanti panjang maksud saya. Tapi ayat 17, pasal 17 ayat 78 dia lanjutkan dengan ini. Dia balik. Waktu Anda susah, waktu Anda dalam keadaan sulit, hidupmu sukar dan sulit. Ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan apa? Berbeda dengan tadi yang tidak mengandalkan Tuhan. Sama-sama sulit. Ia akan seperti pohon mana? Ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke mana? Ke tepi batang air. Menarik ayat yang ke selanjutnya. Dan yang tidak apa? Mengalami apa? Datangnya panas terik. Kalau saya gambarkan panas terik itu masalah tidak? Masalah. Hanya sayang pohon tidak bisa bicara. Kalau pohon bisa bicara, aduh panasnya luar biasa. Masalah. Kesulitan bagi dia. Tapi sekali lagi dia bilang, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap apa? Hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak pernah takut dengan kesusahan, sekalipun kesusahan ada di depan mata bijinya atau biji matanya. Terbalik. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pohon juga sulit menghadapi matahari. Tapi karena dia melekat dengan sang sumber air. Dalam kehidupan kita, sumber air kita sesungguhnya adalah Allah, Yesus Kristus kita, Tuhan kita. Datanglah kepada dia waktu Anda dalam keadaan sulit. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan hidupmu yang membuat engkau sulit, hidup sulit, sukar dan sebagainya. Terakhir jawaban saya, datanglah kepada Tuhan, sang sumber pertolongan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.